kita lanjut. Ini ke persamaan yang kedua untuk persamaan trigonometri dalam bentuk cos. Jadi kalau yang pertama tadi sin X sama dengan sin alfa, yang kedua berarti cos X sama dengan cos alfa. Nah, untuk cos di sini rumusnya sama seperti sin yang tadi. Rumusnya juga ada dua. Jadi ada X1, ada X2 di sini Ibu bagi jadi dua ya. Jadi untuk X1-nya rumusnya sama kayak yang sin tadi, alfa plus K kali 360, atau yang keduanya X2 sama dengan min alfa derajat plus K kali 360 derajat. Nah, jadi beda ini ya. Kalau yang sin tadi kan rumus yang pertamanya sama, alfa plus K kali 360. Nah, kalau rumus yang kedua untuk cos, kalau sin kan tadi 180 min alfa. Nah, kalau untuk cos, rumus yang keduanya lebih simpel. Tinggal ditambahin min alfa plus K kali 360. Alfanya didapat dari mana, Bu? Sama seperti sin, didapat dari soal. Cuma harus sudah menyamakan bentuk dulu. Jadi cos X sama dengan cos alfa. Ya. Jadi bedanya di situ aja, di rumus yang kedua. Rumus yang pertamanya sama seperti sin, cuma rumus yang keduanya beda, lebih sederhana yang cos rumus keduanya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal aja langsung. Nah, di sini contoh soal yang pertama. Di sini soalnya mungkin agak sedikit beda dari yang pertama ya, karena kan tingkat kesulitannya nggak mungkin selalu sama. Pasti harus ditingkatkan sedikit demi sedikit. Nah, makanya di sini tipe soalnya Ibu rubah sedikit, cuma nggak jauh beda kok, tetap mudah menyelesaikannya. Tentukan penyelesaian persamaan cos dalam kurung X plus 15 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk interval minus 60 derajat sampai 160. Nah, di sini persamaannya, cosnya itu kok nggak cos X sama dengan cos alfa, ya kan? Sedangkan tadi di ininya ditulisnya cos X sama dengan cos alfa. Nah, di sini kok sama dengannya angka bentuknya. Nah, kita ingat lagi. Berarti di sini setengah akar 3 ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk cos. Nah, kita lihat di tabel ini. Nah, ini yang di slide ini, lihat. Tadi kan soalnya setengah akar 3 ya. Nih. Nilai cos yang hasilnya itu setengah akar 3, berarti cosnya cos berapa? Cos 30. Nah, berarti setengah akar 3 itu sama dengan cos 30. Makanya di sini Ibu tulis. Nah, setengah akar 3 di bawahnya diganti jadi cos 30 supaya bentuknya jadi seperti rumus yang awal, cos X sama dengan cos alfa. Jadi X plus 15. Kan ini udah cos X, tapi di sini X-nya Ibu tambahin plus 15, nggak apa-apa. Jadi cos X plus 15 sama dengan cos 30. Cos 30 didapat dari mana? Dari setengah akar 3. Karena setengah akar 3 itu adalah nilai dari cos 30. Nah, berarti kan di sini kalau cosnya dicoret tinggal X plus 15 sama dengan 30. X plus 15 derajat sama dengan 30, berarti nilai alfanya adalah 30. Nah, kita masukin ke rumus tadi. Cuma karena di sini ada plus 15-nya, kalau yang di contoh soal, kalau di rumus umumnya kan nggak ada X aja. Nah, kan di sini di soalnya juga X aja, makanya di bawahnya juga X aja, nggak pakai plus min sesuatu. Nah, untuk di soal yang ini, karena di sini X-nya ada buntutnya, ada plus 15, kita ajak ya, kita bawa plus 15-nya, X1 plus 15, sama dengan ikutin rumus tadi, alfa plus plus K kali 360. Di sini akan alfanya berapa? Lihat di soal, alfanya adalah 30, diambil dari sini kan alfanya ya, cos X sama dengan cos alfa plus K kali 360. 30 ditambah K kali 360. Tapi ingat, X-nya masih ada 15. Itu untuk X1. Nah, X2-nya juga sama. Karena di sini ada plus 15, X2-nya juga ditambahin plus 15. Sama dengan, kan kalau rumus yang cos tadi, X1-nya alfa, X2-nya min alfa. Berarti di sini X1
X1-nya alfa aja 30 derajat aja, X2-nya di sini pakai min 30 derajat. Karena di rumus sebelumnya kan pakai min alfa. Ditambah K kali 360. Nah, ingat bentuknya itu kan harus X sama dengan supaya kita lebih mudah mendapatkan nilai X. Nah, di sini karena X1-nya masih ada plus 15, jadi plus 15-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan ya. Supaya di sini ruas sebelah kirinya hanya tertinggal X1 saja. Plus 15 pindah ruas ke sebelah kanan, plus pindah ruas jadi min. Makanya di sini jadi X1 sama dengan 30 derajat min 15 tambah K kali 360. Bu, kalau yang min 15-nya ini enggak dikurang juga ke 360? Enggak, karena kan dia bentuknya sudut. Jadi harus dikurang dengan yang sudut yang sama-sama sudut. Kalau di sini 360-nya itu punya variabel K, jadi nggak bisa sembarangan dikurang atau ditambah ya. Karena ini yang sama variabelnya, sama-sama sudut biasa, jadi kita kurang ke sini. Jadi plus 15 pindah ruas jadi min 15. 30 dikurang min 15. 30 dikurang 15, sorry. Itu hasilnya adalah 15 derajat. Jadi X1-nya rumus untuk cos yang pertama, X1-nya itu adalah 15 didapat dari ini ditambah K kali 360. Nah, itu rumus yang X1. Untuk rumus yang kedua atau X2 sama, plus 15 ini harus kita pindah ruas dulu supaya sisi sebelah kirinya atau ruas sebelah kiri hanya tertinggal X2 aja. Jadi plus 15 pindah ruas ke kanan, plus pindah ke kanan jadi min 30 dikurang 15 atau min 30 min 15 kan hasilnya jadi min 45. Nah, jadi tinggal ditambahin belakangnya K plus K kali 360. Nah, kalau udah sama-sama X1 sama dengan bla 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 dan X2 sama dengan bla bla bla, maka kita bisa mencari penyelesaiannya dengan memasukkan nilai K. Oke, jadi ini dua rumus yang akan kita pakai. Nah, sekarang untuk mencari nilai X-nya, sama seperti sin tadi, kita memasukkan nilai K atau konstantanya dimulai dari 0, dimulai dari angka yang paling kecil. Nah, untuk X1, kita mulai dari K sama dengan 0 ya. X1 sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali 360, berarti kan ini hasilnya 0. Jadi 0 ditambah 15, hasilnya adalah 15. Sebenarnya K sama dengan 1 itu nggak harus dicoba juga, nggak apa-apa, karena sebetulnya kan interval yang diminta itu sampai 160. Jadi sebetulnya K sama dengan 1 kalaupun tidak ditulis juga nggak apa-apa. Karena kenapa nggak usah ditulis? Karena kalau misalnya K sama dengan 1-nya masuk, berarti kan 1 dikali 360 hasilnya itu, ini aja hasilnya udah 360. Berarti kan sudah lebih daripada interval yang diminta, karena intervalnya cuma dari min 60 sampai 160, oke? Jadi sebenarnya ini nggak ditulis pun nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba untuk rumus yang kedua, X2. Di sini kan pakai rumusnya yang tadi min 45 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, kita coba dari K yang paling kecil, K sama dengan 0 ya. Jadi X2 sama dengan min 45 plus 0 kali 360. Nah, ini kan 0 kali 360 hasilnya 0. Jadi 0 ditambah min 45 hasilnya adalah min 45. Nah, sebenarnya K sama dengan 1 juga nggak perlu dikerjakan pun nggak apa-apa, karena hasilnya sudah pasti lebih dari 160. Kan kalau misalnya satunya dikali 360 nih, dikurang 45, pasti kan hasilnya masih jauh dari 160. Sebenarnya ini nggak ditulis pun nggak apa-apa. Nah, jadi nilai X yang memenuhi dari untuk interval minus 60 sampai dengan 160 adalah yang ini, min 45 dan juga 15. Oke, nah min 45 kok termasuk Bu? Iya, kan di sini dia batas bawahnya minus 60, ya kan? Berarti min 45 termasuk nggak ke dalam interval ini? Termasuk, karena min 60 itu jauh lebih kecil daripada min 45. Jadi min 45 itu masuk ke dalam interval ini. Ingat ya, garis bilangan. Oke, jangan sampai salah. Jadi min 60 itu min 45 masuk ke dalam interval ini. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya atau X yang memenuhinya untuk cos X plus 15 sama dengan setengah akar 3 ada 2, yaitu min 45
dan juga 15.